Jadi Lebih di tingkat realistis gitu ya, realistik Pak? ya. Baik. Jadi kita ini memang tidak bisa hidup tanpa bersinggungan dengan apa yang kita pelajari dalam matematik ya. Mbak Asti berangkat ke sini jam berapa sampai jam ke sini jam berapa itu pun sebenarnya sudah dalam berpikir perhitungan matematik ya, sebenarnya. baik, ya. Ya. Harus sampai ke sini jam berapa? Ya. Berarti berapa lama perjalanan yang harus saya lakukan? Kecepatan mobil berapa yang harus saya kendarai Betul misalkan? sekali. Itu sebenarnya bersinggungan dengan dunia sekeliling ya. Nah di madrasah juga sama. Nah ini yang kita kaitkan dengan yang tadi itu ya. Betul. Kita kembali ke yang awal tadi, ke materi-materi keagamaan yang kita akan manfaatkan. Nah di sekeliling guru matematik itu banyak materi yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah yang ketiga, matematik juga memiliki konsep heuristik. Artinya siswa itu dituntut untuk menemukan sesuatu. Baik. Jadi sebagai temuan-temuan. Semacam kenapa sih bilangan 9 muncul sebagai bilangan yang istimewa di dalam sholat. Saya punya pengalaman yang cukup menarik nih Mbak Asti. Boleh di-sharing, Pak? Ketika saya melihat ada fenomena angka 9 di dalam matematik menjadi angka paling besar, paling tinggi. Sebab kalau 10 kan hanya perpaduan 1 dan 0 ya. Betul. 9 itu menjadi angka paling tinggi. Bahkan Pitagoras pun mengatakan ini angka paling tinggi dalam bilangan basis 10 ya, basis 10. Saya pernah melakukan semacam kajian kecil-kecilan lah terhadap sholat di dalam umat Islam. Sholat dikaji dari sisi matematik ya. Kita ingin mengkaji. Ternyata dari sisi kesejarahan saja, nah, kesejarahan kaitan dengan materi sejarah kebudayaan Islam. Betul. Al-Quran hadis juga. Saya melihat angka 9 ini muncul secara secara konstan di dalam sholat ya. Sebagai contoh begini, di dalam sejarah yang kita sama-sama baca di dalam perkembangan kenapa umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, kita sama-sama tahu sholat itu, sholat fardu ya, yang 5 waktu itu kan difardukan kepada umat Islam melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu dalam salah satu hadis disebutkan bahwa awalnya Rasulullah itu menerima tugas untuk melaksanakan sholat itu 50 waktu. Tapi ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam setelah menerima tugas itu, Nabi Musa menyampaikan pada Rasulullah, pada baginda Rasulullah, wahai Rasul, umatmu nggak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu katanya gitu ya. Coba minta pengurangan saja, itu kalau bahasa kita ya. Coba minta pengurangan saja. Nah, akhirnya Rasulullah menghadap lagi, terjadilah pengurangan, balik lagi. Oh belum mampu umatmu, minta lagi pengurangan, bolak-balik. Akhirnya apa? Kita sekarang melaksanakan sholat fardu itu 5 waktu. Pengurangan dari 50 ke 5 dalam kajian matematik itu terjadi selisih 45 kan? 45. Nah 45 ini menjadi angka yang cukup tanda tanya bagi saya. Kenapa? 45 ini memunculkan angka rahasia. Baik. Nah itu di dalam matematik itu. Angka rahasia yaitu 4 tambah 5 itu 9. Oke, itu baru satu. Ya. Yang kedua, ketika kita melihat kesejarahan sholat. Ya. Sholat difardukan pada Rasulullah sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Tepatnya kita belum memiliki tahun Hijriyah. Nah, tahun Hijriyah umat Islam belum memiliki waktu itu. Masih digunakan tahun Masehi. Jadi hijrahnya Isra Mi'raj itu kurang lebih dilaksanakan oleh Rasulullah pada tahun 1621 Masehi. Nah, tanggal 27 Rajab. Nah, 27 Rajab 1621 Masehi. Belum ada tahun Hijriyah. Ini perlu dicatat juga. Nah, ketika kita melihat tanggal 27 itu 9, angka rahasia 9 tadi itu. Iya kan? Ini fenomena-fenomena yang muncul ya. Kita lihat. Lalu 1621 juga muncul angka rahasia yang namanya 9.
pertanyaan besar pernah muncul. Kenapa sih Isra Mi'raj tidak terjadi pada sebelum atau setelah tanggal 27? Ya. Kenapa tanggal 27 yang pada akhirnya memunculkan angka 9? Nah ini bagi guru, bagi orang yang mempelajari matematik, ini menjadi sebuah fenomena yang cukup menarik. Itu temuan heuristik, ya. Kaitan dengan heuristik ini, temuan. Oke. Ada lagi, ini belum selesai sebenarnya. Ya. Kaitan dengan sholat saja belum selesai. Kita lihat jumlah rakaat sholat fardu. Orang matematik pasti selalu berpikir tentang bilangan, himpunan, itu ya. Ketika kita berbicara himpunan, kita melihat jumlah sholat fardu di dalam sholat yang wajib dilakukan oleh umat Islam, itu kan ada yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. 2 rakaat sholat subuh, 3 rakaat adalah sholat maghrib, 4 rakaat duhur, asar, dan isya. Nah, orang matematik melihat pengelompokan rakaat dilihat dari jumlah rakaat itu hanya ada 3. Kelompok 2 rakaat, kelompok 3 rakaat, kelompok 4 rakaat. Berarti 2, 3, 4. Dijumlahkan 9 lagi ya. Ini muncul angka 9 ini tidak hanya sekali, tapi berulang kali. Sehingga muncul pertanyaan, ada apa dengan sholat itu? Apa hubungannya sholat dengan matematik? Sehingga Pythagoras pernah membuat sebuah penafsiran pada angka. Bukan penafsiran pada sholat ya. Pythagoras jauh hidup sebelum Islam. Tapi Pythagoras pernah menafsirkan angka. Angka 9 adalah angka paling tinggi di dalam angka basis 10. Yang berarti angka yang sangat adil, gitu ya. Kenapa Pythagoras sampai mengatakan angka 9 sebagai lambang keadilan? Nah, wallahu alam, kita nggak ketemu dengan Pythagoras. Tapi ketika kita menghubungkan antara penafsiran Pythagoras dengan temuan angka 9 pada sholat itu, muncul sebuah pemahaman, oh wajar kalau Pythagoras mengatakan angka 9 adalah lambang keadilan, lalu angka 9 muncul di dalam fenomena sholat itu, wajar kalau harus ada. Kenapa? Sholat itu memang harus memunculkan orang-orang yang adil. Baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Makanya kalau orang yang belum adil bisa jadi, nah sholatnya belum benar gitu. Ini sebagai upaya untuk melakukan itu ya. Itu yang ketiga. Satu lagi Mbak Asti. Sebelum kita masuk yang keempat, Pak, saya ingin mengingatkan bahwa pemirsa sudah bisa mulai berinteraksi dengan kami di studio, langsung bertanya kepada Bapak Aib Firdaus. Tentunya di line telepon bebas pulsa kami 0800 1403 046, 800 1403 046. Dan sekarang Pak silakan dilanjutkan kembali poin yang keempat ya Pak ya, dari konsepsi proses belajar mengajar dari matematika. Silakan. Terima kasih. Nah yang keempat ini, konsepsi yang keempat ini kita sama-sama tahu bahwa matematik adalah sebagai tool ya, sebagai perkakas, sebagai alat. Jadi bagi umat Islam ini matematik tidak bisa diabaikan. Matematika tidak bisa diabaikan. Mohon maaf saya harus jeda sejenak karena kita akan segera menerima penelpon terlebih dahulu. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Dari siapa dan di mana? Ya, halo. Halo. Dari Manado ini kan? Dari Manado, Bapak siapa? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahagia sekali bisa langsung berinteraksi dengan Bapak narasumber. Baik.